Oke. Selamat sore, Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Identity. Know who you are. Identitas, kenali siapa dirimu. Saudara, apa itu identitas atau gambar diri, self-image? Saudara, secara sederhana, identitas itu berbicara tentang, ya ini ya, apa yang Anda percayai tentang dirimu sendiri. Apa yang saudara percayai tentang dirimu sendiri. Kalau orang Jakarta bilang gue banget, nah itu dia gambar diri, saudara. Gue banget tuh, ya. Itu dia identitas diri, saudara. Coba kita lihat Amsal pasal 23 ayat 7a. Amsal pasal 23 ayat 7a ada di depan. Yuk kita baca bersama dengan mantap. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, kata perhitungan di sini itu sebuah kalkulasi, ya. Kalkulasi itu apa ya? Sebuah proses yang berulang-ulang sampai jadi sebuah belief, sampai jadi sebuah kepercayaan. Gue banget nih, gitu. Jadi mungkin dari kecil udah dikasih tahu terus, ulang-ulang, remaja, pemuda sampai dewasa, dia yakin itu dialah kebenarannya. Itu dia identitas diri dia. Nah, dalam King James Version bagus dikatakan as a man think in his heart, so is he. Sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Nah, saudara, saya tampilkan seorang yang sedang bercermin di kaca. Saya pikir ini nggak asing, kita setiap kali bercermin di kaca. Halo, khususnya yang wanita ya. Saudara, pada saat saudara bercermin di kaca, siapa yang saudara lihat di kaca tersebut? Ya, diri kita sendiri lah, iya. Tapi maksud saya lebih dalam dari sekedar melihat jerawat atau melihat ya, di saya style rambut sendiri nih, entah bagus atau enggak, karena hairstyle saya. Hari ini saya pelayanan di AIC Incheon, jadi gak bisa ketemu sama style saya. Apa sih kok jadi curhat? Nah, saudara, pada saat kita bercermin di kaca, tadi saya juga bercermin, ya pagi-pagi benar. Saya bercermin di kaca, saya lihat diri saya sebelum pelayanan di sana di AIC. Nah, saudara, siapa yang saudara lihat di dalam cermin itu penting. Apakah saudara bisa melihat seorang yang dikasihi Tuhan? Apakah saudara bisa melihat seorang yang dicintai Tuhan? Atau sebaliknya? Pada saat saudara bercermin di kaca, apakah saudara bisa melihat seorang yang bernilai, berharga dan mulia? Atau sebaliknya? Pada saat saudara bercermin di kaca, apakah saudara bisa melihat seseorang yang bisa menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya? Atau sebaliknya? Pada saat saudara bercermin di kaca, apakah saudara bisa melihat seorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, atau sebaliknya? Apakah saudara bisa melihat orang yang bisa dipercaya atau orang yang nggak bisa dipercaya? Seorang yang berbuah atau yang tidak berbuah? Seorang yang dewasa rohani atau seorang yang kekanak-kanakan? Nah, itu penting, saudara. Belief itu penting. You do what you think and you think what you believe. Kepercayaan, keyakinan tentang diri saudara sendiri itu penting sekali. Sebuah survei mengatakan 95% problem emosional dalam diri manusia itu disebabkan karena mereka tidak tahu identitas diri mereka dengan benar. 95% problem emosional dalam hidup manusia itu disebabkan karena mereka tidak tahu, tidak kenal identitas jati diri, gambar diri mereka dengan benar. Karena jika seseorang tidak kenal identitas dirinya dengan benar, maka dia akan mengalami krisis identitas. Nah, saudara, orang yang mengalami krisis identitas itu bisa terjebak dalam sebuah kehidupan yang insecure. Insecure itu adalah rasa tidak aman. Rasa tidak aman. Orang yang kehilangan identitas dirinya, hidupnya itu rasanya tidak aman. Dan orang kalau hidupnya itu rasa tidak aman ada dalam hidupnya, itu saudara mengerikan sekali. Kenapa kita lihat ada orang-orang yang suka iri sama orang lain,
dengki sama orang lain, envy, gak bisa lihat orang lain seneng. Kenapa kita bisa lihat ada orang-orang yang gak bisa ditegur sama sekali? Setiap kali ditegur pasti marah, setiap kali ditegur pasti nyalahin orang lain. Bukan aku, dia yang salah. Langsung cepat responnya cari kambing hitam. Kenapa disebut kambing hitam? Kenapa kita lihat ada orang-orang yang materialistis, semua diukur pakai duit, semua diukur pakai materi? Kenapa ya? Kita bisa lihat ada orang-orang yang gila pengakuan, gila pujian, suka pamer, show off, pengennya dipuji-puji orang. Kalau enggak, rasanya. Kenapa ya bisa ketemu orang-orang yang begitu? Orang-orang yang kompromi dengan dosa gampang banget. Demi mendapatkan cinta seseorang, dia bisa merelakan keperjakaan, keperawanannya, saudara. Gila benar. Demi mendapatkan cinta seseorang, dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan kebenaran, yang penting dapat si ini. Si siapa gitu. Ya, demi mendapatkan kekayaan yang banyak, supaya kaya, supaya banyak duit, dia rela tinggalkan Tuhan, dia rela tinggalkan kebenaran. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu ya? Jawaban saya sederhana. Karena mereka mengalami krisis identitas. Sehingga mereka hidup merasa tidak aman, merasa tidak berharga, merasa tidak berguna. Dan parahnya, iblis pakai ini, saudara, sebagai strategi untuk menjatuhkan manusia. Supaya manusia mengejar pengakuan dan penerimaan yang palsu dalam hidupnya. Coba saudara ingat kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Yang diserang sama iblis itu identitas diri. Di Taman Eden, Kejadian pasal 3, ini saya pakai bahasa saya sendiri ya. Iblis dalam bentuk ular itu dialog sama Hawa. Iblis dalam bentuk ular berkata gini, Hawa, tahu nggak kenapa Tuhan larang kamu makan itu tuh apa sih? Buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Tahu nggak kenapa Tuhan larang? Hawa jawab, tahu. Kenapa? Karena kalau kami makan buah yang dilarang itu, kami akan mati. Lihat jawaban iblis. Salah. Iya betul? Salah. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Salah kamu Hawa. Nah, Hawa mulai galau tuh saudara. Nah, iblis tuh suka tuh gitu tuh, intimidasi. Salah kamu. Ya, Hawa mulai galau. Iya ya. Salah ya? Salah. Kamu tahu nggak? Kalau kamu makan buah itu yang ada di tengah-tengah itu, yang dilarang Tuhan, kamu tuh jadi seperti Tuhan. Tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau kamu makan itu yang dilarang, kamu jadi top. Kamu jadi number one. Jadi seperti Tuhan. Saudara, dan Hawa mulai galau dengar tekanan dari iblis itu. Padahal kalau saudara baca Kejadian pasal 1 ayat 26-28, ya Tuhan juga udah ngomong bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi Hawa gak percaya sama perkataan Tuhan. Sehingga dia masih cari penerimaan dan pengakuan yang lain dari si ular, saudara. Dia gak percaya dengan firman itu. Dia lebih percaya sama perkataan ular. Mau gak kamu jadi seperti Tuhan? Mau. Nah, pada saat itulah Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Karena dia mulai meragukan identitas dirinya. Dia gak percaya kata Tuhan, dia percaya kata iblis. Hati-hati loh. Hari-hari gini, iblis itu saya lihat triknya sama. Waktu dia ketemu Yesus di pencobaan di padang gurun, apa yang diserang sama iblis? Jika engkau anak Allah, betul gak? Dipanas-panasin. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, betul gak? Baca deh. Tapi Yesus mah cool. Ya, kayak Rufus tadi, cool. Haleluya. Stay cool. Nggak mau panik Yesus. Karena Yesus tahu identitas dirinya anak Allah. Dan nggak urusan sama perkataan iblis. Halo? Betul? Yesus lebih percaya perkataan Bapaknya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Makanya Yesus menang atas godaan, saudara. Oleh karena itu penting sekali untuk kita belajar identitas diri kita sebagai orang-orang percaya. Apa kata Tuhan tentang saudara? Apa kata penciptamu tentang saudara? Itu jauh lebih penting dari kata orang lain. Karena orang lain tidak menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan kita. Apa penilaian Tuhan tentang kita? Itu jauh lebih penting. Dan saya percaya kalau kebenaran ini saudara percayai, yakini, dan hidupi, maka saudara akan dibebaskan dari belenggu rasa tidak berharga, rasa tidak berguna, rasa
tidak aman, ya, yang suka galau-galau. Karena saya ini lagi melayani jemaat generasi Y, 17 sampai 37 tahun. Itu problemnya ini. Ya, problem generasi Y itu adalah identitas diri. Nggak merasa cakep, yang kurang aja, hidung kok rasanya hidungnya nggak mancung kayak itu. Tadi pemain keyboardnya siapa sih namanya? Iya, kalau dia mungkin belum kenal, tapi pasti udah kenal semua. Ya. Usia 1731 tuh 1737 generasi Y itu problemnya masalah itu. Aduh, kok mata saya sipit sebelah sih, ya. Aduh, kok rambut saya, ya kalau rambut sih kita bisa ubah gampang terus macam-macam kan. Ya, saudara. Problemnya itu. Jadi ini sangat penting sekali. Karena minggu depan kita akan dengar sharing tentang future planning. Pak Bernardo Yahya, PhD, akan sharing firman tentang vision, purpose of life, tentang future planning. Tapi kalau yang ininya nggak benar, mau dikasih tahu rencana Tuhan dalam hidup kita nggak percaya. Makanya sebelum beliau sampaikan itu, saya sampaikan ini dulu, saudara. Supaya ini benar dulu. Karena kalau ini udah benar, maka ketika kita diberitahu rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu selalu besar. Kalau kitanya merasa nggak percaya diri, gitu, nggak bisa. Mau dikasih tahu bagaimanapun, kita nggak akan percaya sama visi Tuhan. Karena visi Tuhan selalu besar, saudara. Oleh karena itu, harus dibenerin dulu ini. Karena saya percaya tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Amin. Tuhan mau membebaskan kita dari belenggu identitas diri yang salah dan palsu yang dari tipu muslihat iblis dan dunia ini. Mari siapkan catatan saudara, iPad, iPhone, Samsung, LG, apapun itu. Saudara, hari ini saya menyampaikan 2 prinsip firman Tuhan mengenai identitas diri kita di hadapan Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita? Yang pertama, kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan umat pilihan Tuhan. 2, 3. Umat pilihan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca dengan suara mantap. 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, belum semua, yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, mari baca dengan keras. 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Katakan amin. Saudara, identitas diri saudara dan saya sebagai orang-orang percaya adalah kita umat pilihan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang terima Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi dengan bangga? Taruh tangan kanan sudah di dada, katakan saya orang pilihan Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu orang pilihan Tuhan. Jangan main-main. The chosen one, ya. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Ini adalah identitas diri kita sebagai orang percaya. Saudara dan saya berharga karena kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya berharga karena kita dipilih oleh Tuhan. Karena Allah memilih kita, makanya kita berharga. Bukan berapa banyak jumlah tabungan kita, bukan berapa banyak jumlah uang yang kita miliki. Bukan itu. Tapi karena Allah memilih kita, maka kita berharga dan mulia. Nah saudara, kata dipilih dalam ayat ini mempunyai hubungan dengan sejarah pemilihan bangsa Israel. Nah tentu saudara tahu bahwa Allah memilih bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu baik, saudara. Kita kenal siapa Israel kan? Tapi tiap hari muncul di TV. Allah memilih bangsa Israel bukan karena bangsa Israel amal ibadahnya saleh, top. Enggak, saudara. Allah memilih bangsa Israel karena kehendak dan kedaulatannya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri. Kita tahu bangsa Israel tidak layak dipilih. Alkitab aja udah catat kok. Bangsa Israel, bangsa yang apa saudara? Tegar tengkuk, keras hati, keras kepala, suka melawan Tuhan. Gak pantas untuk dikasihi, gak pantas untuk dipilih. Tapi Allah tetap memilih mereka. Kalau saudara tanya sama saya juga gak tahu jawabannya apa. Nanti tanya sama-sama di sorga, amin. Itu kehendak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Saya kadang bertanya, kenapa Israel Tuhan? Kenapa bukan Indonesia? Atau China? Weh, ya kan? Kenapa harus Israel? Bangsa Israel itu, saya pernah lihat di salah satu YouTube, ada orang upload YouTube, saudara, ada penginjil berani banget, dia khotbah di kota Yerusalem.
Nah, waktu dia lagi khotbah, saudara, itu dia diludahin sama orang-orang Yahudi. Buah, diludahin, serius. Tapi dia khotbahin terus, Yeshua HaMashiach is God, is Lord, is the Savior of the world. Buah, diludahin. Orang Yahudi yang ludahin, saudara. Nggak layak bangsa ini. Nggak layak, saudara. Tapi Allah pilih mereka. Sama kita juga. Kita juga, saudara, Allah memilih kita bukan karena perbuatan baik, amal ibadah kita. Halo, betul? Allah memilih kita bukan karena penampilan kita. Oh, ada orang yang penampilannya lebih keren dari kita, jauh. Betul, Stephanie ya? Ya, Stephanie kan banyak berurusan dengan kecantikan. Banyak orang yang lebih cantik, banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih six pack daripada kita. Kita masih one pack, family pack. Secara penampilan kita nggak meyakinkan. Allah memilih kita bukan karena kepandaian kita. Ada banyak orang lebih pintar dari kita. Allah memilih kita bukan karena kekayaan kita. Ada banyak orang lebih kaya daripada kita. Tapi Allah nggak pilih mereka. Allah pilih saudara dan saya. Dan kalau saudara tanya sama saya kenapa, saya cuma bilang, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saya cuma bisa ngomong gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan pilih saya. Gak layak dan gak pantas. Bicara prestasi, ada banyak orang lebih berprestasi. Bicara pencapaian, ada banyak orang lebih bisa mencapai banyak hal. Tapi mereka tidak dipilih. Saudara dipilih. Saudara jangan pernah bilang kalau kita jadi Kristen, pengikut Yesus, itu kebetulan. Awas ya. Kebetulan papa mama saya Kristen. Nenek saya tuh kalau ngomong salah dulu deh. Kristen, bukan Kristen mak, Kristen. Kristen Dedi, Kristen mah. Berapa ya, saudara, suku tertentu yang memang Kristen kan, mayoritasnya Manado, Papua, ya Ambon, ya. Nah, jangan pikir itu, oh kebetulan papa mama saya Kristen, saya jadi Kristen. Awas ya, saudara, kita jadi pengikut Yesus, kita jadi murid Yesus, kita bisa jadi orang percaya Yesus, itu nggak kebetulan. Itu karena Tuhan pilih saudara. Alkitab loh yang bilang, bukan kita yang pilih Allah, Allah yang pilih kita. Amin. Ini bedanya kekristenan dengan agama. Bukan manusia cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Makanya saya bilang kekristenan bukan agama. Itu personal relationship dengan Tuhan. Allah yang kejar manusia. Dan luar biasa ayat ini bilang apa? Ini dia. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi Bapa memilih saudara sesuai dengan rencananya. Artinya gini, saudara ada di dunia ini bukan karena kecelakaan. Saya nggak tahu sih latar belakang, tapi kayak sih kalau ngeliat wajah saudara, latar belakang keluarga baik-baik semua ya. Tapi ada istilah anak haram. Sebenarnya yang haram bukan anak ya, tapi papa mamanya yang haram ya. Oh, anak yang haram, nggak sopan. Itu kan papa mamanya yang buat dosa, terus anaknya lahir, terus dibilang anak haram, enak aja anak haram. Ya, tapi sudahlah, orang yang suka cari salahin terus gitu tadi kami kita. Saudara ada di dunia ini bukan karena kecelakaan. Saya nggak tahu papa mama saudara sadis mungkin, saudara atau papa mama saudara cerai mungkin, atau saya nggak tahu. Mungkin latar belakang saudara buruk banget. Dan saudara menganggap, aduh saya ada ini karena kecelakaan. Salah saudara. Kalau saudara masih ada di dunia ini, masih bisa bernafas, bangun tidur, masih bisa, itu nggak kebetulan. Itu karena ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau rencana Tuhan udah selesai, semua kita mati saudara. Serius, kita bisa mati kapan aja. Ini pendeta GBI mulai banyak yang mati. Saya mulai mati. Ada yang kena serangan jantung. Oh iya serius. Saya kenal banget lagi tuh orangnya. Ada yang makan durian meninggal. Aduh. Pendeta GBI. Karena itu gede-gede. Saya lagi belajar juga saudara. Umur 30, 40 pendeta GBI meninggal saudara. Karena makan. Kalau makannya nggak bener, aduh jadi takut saya. Nah saudara harus ngerti kalau saya tiap hari bangun tidur karena seringkali saya curhat ya. Kadang-kadang saya pikir saya ada jantung, atau kadang-kadang jantung saya kalau malam gitu suka gitu, suka begitu. Dan papa saya memang punya sumbatan jantung di dalam diri. Jadi kadang-kadang saya mikir apa sekarang Tuhan? Saya sekarang juga nggak apa-apa sih Tuhan, tapi belum merit. Tahun depan meritnya. Tapi maksud saya pendeta tapi bisa ada rasa takut saudara ya. Saya apa ya? Karena papa saya ada jantung papa saya. Kalau namanya jantung kan bisa selesai sudah.
Ya, makanya saudara kalau mau mengasihi orang tua sekarang, jangan nanti kalau udah mati baru saudara, jangan mati kasar amat, udah meninggal, udah wafat, ya, saudara baru buatin kuburan 1 miliar. Ya, kalau saudara mau mengasihi orang tua saudara, kasihilah hari ini sekarang saudara. Ini ada mamanya Ica datang, Cici, ya luar biasa tante anaknya. Ntar saya mau cerita sebelum kita utus dia. Nah saudara, the message bagus ya, the message bilang gini saudara, ayat 2 ya. No one is missing, no one forgotten. God the Father has His eye on each of you. Keren banget tuh. And has determined by the word of the Holy Spirit to keep you obedient through the sacrifice of Jesus. Terjemahin sendiri, coba kita kan. Gak ada satupun yang terhilang, gak ada satupun yang dilupakan. Allah Bapa memandang setiap kita. Saudara berharga, mau hidup pesek, mata sipit sebelah, saudara latar belakang keluarga gelap, kulit juga gelap, atau kulit terlalu putih. Orang gelap salah, terlalu putih salah, ya. Kadang-kadang mau jadi apa sih, bingung. Ya, bingung gitu. Tapi di BIC ini saya percaya kita semua berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin. Dia mengkhususkan katanya tuh, menguduskan kita dengan pekerjaan Roh Kudus supaya kita bisa tetap taat pada pengorbanan Yesus. Saudara, fakta bahwa kita bisa menjadi orang percaya itu karena pekerjaan Allah. Bukan karena amal ibadah, hasil usaha kita. Dia yang merencanakan untuk memilih saudara. Dia yang menguduskan. Nah, kata dikuduskan ini artinya dipisahkan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk sesuatu yang mulia. Dari gelap dipisahkan kepada terangnya, supaya kita dari milik dosa jadi miliknya Tuhan. Itu arti dikuduskan. Dan itu Roh Kudus yang lakukan, saudara. Dan Dia juga yang berkorban melalui kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa menerima percikan darahnya. Kita bisa diselamatkan masuk surga, kita bisa menerima hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara, itu mahal harganya. Saudara jangan anggap, wah keselamatan itu pemberian Allah. Memang pemberian Allah saudara, tapi itu mahal harganya. Itu mahal sekali harganya. Saudara berharga di hadapan Tuhan bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa yang memiliki kita. Ini quotation bagus. Saya ulangi ya. Saudara berharga di hadapan Tuhan bukan karena apa yang saudara miliki, tapi karena siapa yang memiliki saudara. Ini saya ada, boleh lepas nggak? Ini saya ada sepatu nih saudara. Udah dilihat? Kalau saya jual sepatu ini, kira-kira saudara mau beli harga berapa ini? Ini merek Oh, goceng kan, kecil banget. Saya nggak sebut deh mereknya. Baru mau sebut merek. Saudara harganya 5.000 won aja, karena saya yang pakai. Tapi kalau sepatu yang sama ini saudara, merek sama, beli di toko yang sama, masa pakainya juga sama, tapi sepatu ini dimiliki oleh Presiden Barack Obama, saudara berani berapa? Oconon? Kalau dilelang milik Presiden Obama, itu bisa jutaan dolar, saudara. Padahal sepatunya sama, mereknya sama, beli di toko yang sama, masa pakainya juga sama, tapi kenapa bisa beda? Apa yang membedakan? Halo? Yang memiliki beda, saudara. Itu cuma ilustrasi. Saya dan saudara berharga bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa yang memiliki kita. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah, dan itu cukup. Christ is enough. Cukup. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bagus. Ada lagunya ya kan? Mari kita baca 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Wah, ini dia keren. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya percaya Tuhan punya panggilan spesifik kepada kita. Ya, kemarin Ica sharing tentang panggilan, tentang purpose of life, sampai direkam. Wah, karena selalu Ica itu kalau ngomong ya,
beda aja pokoknya ya. Saya merasa basah tuh pasti. Urapannya tuh loh, ini bahasa apa gitu. Jadi sebenarnya kalimatnya saya sudah tahu, tapi kalau yang ngomong Ica itu basah saya ya. Seperti mengalirlah. Basah aja, padahal kalimatnya sama. Kalimatnya saya udah tahu maksudnya. Ya misalnya kayak Tuhan punya tujuan dalam hidupmu, ya kita juga udah tahu. Tapi karena yang ngomong adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghidupi firman, itu lain jadinya. Jadi rasanya tuh adem gitu. Saya tahu ini nggak mempengaruhi kepulangan. Tenang tante, ini nggak mempengaruhi kepulangan. Tetap pulang tanggal 23, saya tahu. Saya bisa sadar itu, mengerti sesadar-sadarnya. Nah, saudara, Tuhan punya tujuan. Minggu depan akan dibagikan lebih spesifik tentang purpose, tentang future planning oleh hambanya. Tapi saya percaya Tuhan punya panggilan buat hidup kita, saudara. Makanya saya ingat lagu Sunday School. Apa tuh? Dengar dia panggil nama saya. Ada Sunday School nggak di sini? Nggak ada, kayaknya bertobatnya dewasa semua ya. Dengar dia panggil namamu. Agnes nih tahu nggak? Dengar dia panggil namamu. Kan Agnes suka anak-anak, saudara. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Semua ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Amin. Saya percaya Tuhan panggil saudara semua secara spesifik. Nanti kita akan bahas di kelas kom juga tentang panggilan yang spesifik, saudara. Spesifik. Saudara dipanggil Tuhan untuk bisa peka melihat kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin itu ada di keluarga saudara, masih ada yang belum terima Yesus di keluarga saudara. Masih ada yang belum diselamatkan di keluarga saudara. Saudara yang dipanggil, jangan minta pendeta. Saudara keluarganya. Pendeta belum tentu diterima. Tapi kalau keluarga sendiri, itu lebih gampang masuknya saudara. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi di keluarga, atau di pergaulan saudara, di kampus, di pabrik, di tempat kerja, di Arirang, Duta, seperti Henry, ya, atau di Chongha, ada Linda, ada Andy di sini. Karena setiap hari mereka ada di situ. Kalau di BIC kan cuma hari Minggu, ya betul ya Andy ya. Senin sampai Sabtu kan adanya di Chong. Sampai Minggu bahkan, waduh salah saya. Bukan Senin sampai Sabtu, Senin sampai Senin lagi. Gak ada libur soalnya. Iya, jadi panggilan Tuhan jelas bukan di gereja kalau mereka. Makanya saya nggak jadwal Asia, nggak jadwal, karena nggak bisa juga kalau di jadwal. Nggak saya jadwal. Panggilannya di Chongha, di toko ginseng, saudara. Di situ dia, Yohan lagi melayani Tuhan ini. Ya? Oh, jangan bilang, dia lagi sekuler. Nggak sekuler. Kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, itu rohani. Ukurannya nggak ada tuh sekuler, itu mah Plato, dualisme gitu. Nggak. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu rohani, saudara. Nggak ada pembagian-pembagian begitu. Jadi Tuhan panggil kita untuk melihat kebutuhan. Lalu kita punya desire, kerinduan di hati. Inilah rinduku, gitu ya. Dan yang ketiga, Tuhan panggil kita untuk menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan yang belum dipenuhi di tempat itu. Itu adalah visi dari BIC. Jadi karena kemarin sharing itu, jadi saya kayaknya jarang ngomongin visi BIC. Jangan-jangan jemaat BIC nggak tahu visi BIC kawan. Kalau saudara belum punya visi, saudara jangan merasa kecil hati. Oh nggak rohani nih, nggak tahu visi, nggak. Kalau saudara belum punya visi nggak apa-apa. Ikuti visi gereja lokal. Visi gereja lokal adalah to raise up a fervent disciples of Jesus Christ who will reach out and impact the communities, cities, and nations for the kingdom of God. Gede banget visinya. Iya. Kan saya udah bilang tadi, visi Tuhan selalu gede. Ya, jemaat kita 20, 30, apa bisa jadi impact untuk Korea Selatan, ya kan? Yang jumlah penduduknya berapa, Angel? 50 juta ya, 50 juta. 50 juta betul ya Ibu Yeni ya? 50 juta ya penduduk Korea Selatan ya? Ya, 50 juta, iya betul. Kalau enggak boleh buat aku. 50 juta, kita 20 jemaat, 30 jemaat, apa bisa bawa impact? Bisa. Murid Yesus aja 12 bisa bawa impact. Minimal kalau kita kendala bahasa Korea, minimal kita jadi rumah doa bagi bangsa ini. Doa nggak setiap hari buat Korea? Saya agak nggak setuju, tapi mungkin iya, mungkin tidak, saya nggak tahu. Pendeta di Indonesia bilang generasi Y di Korea Selatan
usia 17 sampai 37 tahun itu cuma 2,39% yang gereja. Usia 17 sampai 37 tahun. Nathan sudah bangun. Oh, ada temannya pantesan. Ini Agnes sama Ibu Susan udah harus bersiap sedia. Mereka sudah mulai bangun. Karena callingnya Agnes anak-anak, saudara ya. Harmoni Haraboji sama anak-anak. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita baca ayat 19, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, saya sering khotbahkan ini. Dalam transaksi jual beli, sebuah barang yang bernilai tinggi tidak akan dijual kalau ditawar dengan harga yang murah. Halo, betul? Kalau sampai sebuah barang itu dibeli dengan harga yang mahal, itu berarti nilai barang itu tinggi. Kalau nilai barangnya rendah, nggak mungkin dikasih sama penjualnya dengan harga yang murah. Nah, saudara, Alkitab berkata kita dibeli bukan dengan emas. Emas mahal nggak? Emas mahal. Banyak orang simpan emas bahkan untuk investasi. Emas itu mahal, saudara. Mas Henry, Mas Andi, apalagi Mas Darmawan. Tolong yang wanita-wanita single. Itu mahal. Jangan main-main. Tuh. Jangan lambaikan tangan ini. Ada Mas Ivan, ada Mas Kevin, apalagi Mas Rufus. Mahal, saudara. Nah, kita bilang kita ditebus, dibeli bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus, darah yang mahal. Berarti nilai hidup kita sebanding dengan Yesus. Berarti nilai hidup kita sangat tinggi. Nah, harga itu kan menentukan perlakuan ya. Saya nggak tahu saudara suka shopping atau enggak. Saya lihat di Korea ini ada musim-musim sale ya. Itu baju berapa Fus? Ochonon, Manon ya. Dan biasanya kalau barang-barang sale, barang-barang murah, itu taruhnya di mana ya? Di luar, saudara. Udah gitu coba lihat perlakuan orang sama barang murah yang cuma harganya oconon. Gini perlakuan mereka. Saya perhatiin ke Yongdongko deh kalau saya. Ya. Itu orang memperlakukan itu karena murah. Buang aja. Coba-coba harganya 500.000 won. 1 juta won, itu kamera Henry berapa won tuh? Coba-coba Henry dari itu berapa juta rupiah, itu 20 juta aja rupiah. Terus jangan kameranya mana ada Henry? Jangan tapi gak sembarang orang boleh pegang kamera dia, mahal soalnya. Coba cuma ngoconon. Nah, apa salah, saudara? Halo, betul? Harga menentukan perlakuan. Barang obrolan pasti dianggap. Tapi kalau barang mahal, orang nyentuh aja nggak berani, saudara. Karena mahal. Makanya jangan tukar Yesus karena soal jodoh. Jangan tukar Yesus karena soal duit. Semua yang ada di dunia ini akan segera lenyap. Ini Perancis kena lagi teror. Kita nggak tahu. Ini dunia terus bom sini, bom sana, bom sini, bom sana. Gak ada tempat yang aman di dunia, saudara. Meskipun saya tahu Korea Selatan kita doain terus, tapi gak ada yang aman. Di bandara, di mana aja, mau mati aja, saudara. Sekarang goncangannya makin menggila, makin banyak yang kepahitan soalnya. Jadi mereka balas dendam terus. Bangsa akan melawan bangsa. Memang mungkin itu akan segera terjadi perang dunia ketiga. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, saudara, kalau kita hidup berkonsentrasi pada perkara-perkara yang bernilai kekal, semua boleh goncang, kita tidak akan tergoncangkan. Orang bisa bunuh tubuh kita, tapi nggak bisa membinasakan jiwa kita. Karena jiwa dan roh kita milik Tuhan selama-lamanya. Amin. Mati adalah keuntungan. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir, identitas diri yang kedua sebagai orang-orang percaya adalah kita umat yang berpengharapan. Katakan umat yang berpengharapan. 2, 3. Umat yang berpengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Mari kita baca bersama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Ini saya suka. Hidup yang penuh
berpengharapan. Saudara, identitas saudara dan saya kedua di hadapan Tuhan sebagai orang percaya adalah kita umat yang berpengharapan. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, amin? Bilang sama kanan kiri, kamu umat yang berpengharapan. Coba lihat wajahnya, ini wajah berpengharapan atau enggak? Coba lihat sekali lagi, ini wajah berpengharapan. Saudara tahu nggak? Gimana kita bisa tahu orang ini berpengharapan atau tidak? Tahu nggak lihat dari mana? Dari semangat hidupnya. Saudara kalau mau tahu orang ini berpengharapan atau enggak berpengharapan, gampang. Ini bukan psikologi populer atau enggak. Saudara kalau mau tahu orang ini berpengharapan atau enggak, lihat aja dari semangat hidupnya. Orang kalau udah nggak punya semangat, udah nggak punya gairah, dia udah nggak punya pengharapan. Dia udah nggak punya pengharapan. Tahu nggak orang yang nggak semangat itu apa belief system di kepalanya? Tahu nggak? Belief system di kepalanya. Udah nggak ada lagi hal-hal yang baik bakal terjadi dalam hidupku. Semua yang baik dan kesuksesan itu sudah terjadi di masa lalu dan tidak mungkin terjadi lagi di masa kini, apalagi masa yang akan datang. Siapakah aku ini? Nggak laku-laku. Nunggu sekian lama, yang lain udah pada mau merit, aku kok belum. Yang lain udah punya rumah, aku kok belum. Yang lain udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Doraemon kan soalnya. Sekarang lagi Doraemon udah nggak laku, Pokemon. Pokemon tuh. Nggak tahu tuh, nanti saya mau pengen tahu. Di Pokemon itu bukan sekedar entertainment, pasti ada belief systemnya, tapi belum bisa ngomong sekarang. Nah, saudara, dasar dari pengharapan kita itu adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Katakan amin. Kita dibilang berpengharapan bukan sembarang berpengharapan ya. Saya ini bukan motivator. Saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Yes, yes, yes. Saya bukan motivator, saudara. Saya hamba Tuhan. Saya bukan motivator. Saya udah capek sama motivator, saudara. Ngomongnya begitu dulu. Saya bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Yes, yes, yes. Bisa apanya? Aduh. Enggak, saudara. Ini pengharapannya bukan kata-kata psikologi, bukan kata-kata manis, sugesti. Dengarkan sugesti saya. Kamu orang kaya. Lihat di cermin dan katakan setiap hari, saya orang kaya, saya orang kaya. Si motivator hari ini. Soalnya saya dulu pernah kuliah psikologi, masa diajarin gitu? Catat di cermin, terus bilang, saya orang kaya, saya orang kaya. Saya bukan motivator, saudara ya. Saya nggak fasilida pandai manis dikit, enggak. Dasar kita Yesus Kristus. Pengharapan kita dasarnya bukan mulut manis manusia yang cari duit, tapi dasar pengharapan kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus hidup, pengharapan kita juga hidup. Banyak agama, banyak tokoh agama, banyak pendiri agama, semua mengajarkan tentang hidup. Tapi ketika mereka menghadapi kematian, mereka nggak bisa mengalahkan kematian. Semua mati, meninggal, wafat. Tapi hanya ada satu pribadi di dunia ini yang pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Kenapa saya pilih Yesus dan bukan yang lain? Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian, sedangkan yang lain tetap mati. Nah, karena Yesus bangkit, makanya kita juga bangkit. Kan di Alkitab dikatakan 1 Korintus pasal 15, kalau kita menaruh iman kita kepada Yesus yang tidak bangkit, karena sampai hari ini ada yang bilang mayatnya dicuri lah, pingsan lah, apalah. Aduh, capek deh. Capek. Gimana mau curi sih, batunya gede gitu, dijaga prajurit Romawi, nelayan, berani lawan, gimana? Capek ngurusin mereka. Karena disuap sama mahkamah agama kan. Whatever. Tapi kita percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, karena Yesus bangkit, saudara, makanya kita juga punya pengharapan. Sebab dia hidup, ya, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kayak saya perlu ditemenin nih. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi apa? Berarti sebab dia hidup. 1 Korintus 15 bilang kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus yang tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang di seluruh dunia. Ada orang malang di sini? Surabaya. Kita adalah orang yang malang. Kita adalah pesan sponsor. Kita adalah orang yang malang, saudara. Kalau kita percaya kepada pribadi yang tidak bangkit dari kematian. Tapi kenapa kita punya pengharapan yang besar?
Karena kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit. Itu sebabnya, mari bangkitkan pengharapanmu. Aktifkan pengharapanmu. Pengharapan itu harus diaktifkan. Kalau handphone di shutdown ya, atau di silent. Ini lagi ibadah. Handphone di silent. Tapi kalau pengharapan itu harus diaktifkan. Bilang sama kanan kiri, handphone di silent, pengharapan harus aktif. Bilang, amin. Ibadah jangan lihat-lihat handphone. Kecuali Alkitabnya di handphone ya, saudara. Tapi banyak godaan kalau Alkitabnya di handphone. Saudara, kita yang harus mengaktifkan pengharapan. Saya belajar, ada dua pembunuh pengharapan itu ada dua. Ada dua hal yang bisa membunuh pengharapan kita. Pertama, menunggu terlalu lama. Itu bisa membunuh pengharapan kita. Menunggu terlalu lama. Kok gak dapat nih? Hati-hati. Yang kedua, masalah yang gak selesai-selesai. Itu bisa membunuh pengharapan kita. Bukan gantengku yang membunuhku, ya itu Rendra. Ganteng ini membunuhku, itu Rendra. Gak ngerti, cuman cool yang ngerti ya. Oke. Tapi ada dua hal yang bisa membunuh pengharapan kita. Menunggu terlalu lama, dan masalah yang gak selesai-selesai. Yang A belum selesai, yang B datang. B belum selesai, yang C datang. Ya Tuhan. Itu dua hal yang bisa membunuh pengharapan kita. Coba lihat Yohanes pasal 5 ayat 5-7. Next, ayo Ica. Alkitab bilang ada orang yang 38 tahun sakit lumpuh, saudara. Halo, 38 tahun. Kita kadang 2 hari aja udah ribut. Aduh sakit. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Baru 2 hari, baru seminggu aja udah, aduh mau mati, aku mau mati. Baru seminggu mau mati. Yang sebulan, aduh udah gak kuat. Baru sebulan. Ini 38 tahun sakitnya. Lama sebentar, halo. Siapa yang mau 38 tahun sakit? Lambaikan tangan ini. Lama gak? Lama, saudara. 38 tahun. Cuma saya tertarik sama ayat ini. Kesembuhan di kolam Bethesda udah tahu ya ceritanya. Terus Yesus datang kan, ayat 6. Yesus tanya sama orang yang 38 tahun sakit, maukah engkau sembuh? Kalau saya jadi orang lumpuh, saya akan jawab gini, mau! Sambil melompat, saudara. Gak bisa ya lumpuh. Mau. Betul? Mau gak? 38 tahun menunggu kelamaan, gak selesai-selesai. Yesus bilang mau sembuh gak? Jawabannya harusnya mau, tapi jawabannya enggak. Coba lihat jawabannya. Lihat jawabannya, ayat 7. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia jawabnya gini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Alias apa? Gak ada orang yang menolong saya. I'm alone. Loneliness. Kesepian. Coba lihat kanan kiri, wajah kesepian. Gak ada orang yang mau menolong aku. Gak ada orang yang mau menolong aku, Tuhan. Lihat itu kalimatnya. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, pasti orang lain dulu yang mendahului aku. Lihat kan? Saya lihat saudara dari ayat 7 ini, orang lumpuh ini sudah putus asa karena kelamaan. 38 tahun sakit di kolam Bethesda, gak ada satu orang pun yang mau bantu dia. Nah saudara, hati-hati loh kalau kita kelamaan. Ya bisa kayak gini saudara. Sering saya dengar orang Kristen, bukan di sini ya, sering saya dengar orang Kristen bilang, udahlah, gak usah doa lagi, percuma berdoa. Udahlah, nasi sudah jadi bubur. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Tiada lagi yang kuharapkan. Waduh, kawat tuh, harus masuk piamon gitu. Tiada lagi yang kuinginkan. Ya, itu udah gawat tuh saudara, udah kronis gitu kalau kayak gitu. Udah percuma deh, gak ada yang bisa berubah. Dia gak akan pernah berubah. Dia gak akan pernah bertobat. Dia jahat, sampai selama-lamanya dia akan jahat. Jadi berapa banyak orang yang udah kehilangan pengharapan. Diajak doa udah gak mau, diajak berharap udah gak mau. Kan dia ngikutin lagunya Ceylon Seven, aku berhenti berharap. Nah, ketahuan saya tahun berapa lagi. Nanti tahu yang lagi itu ya. Aku pulang. Jangan. Saudara harus hati-hati. Saudara kalau udah mulai ada yang begitu, tolong dong konseling sama kita. Saya nggak mau tiba-tiba saudara hilang gitu ya. Saya cari di mana, tiba-tiba saudara hilang seterusnya. Oh, awas ya. Karena saya dengar di Korea ini tingkat bunuh diri sangat tinggi.
Kalau saudara butuh hiburan, cari Rufus. Dia sangat manis. Kalau yang wanita, cari Winda. Karena begitu ketemu Winda, dunia terasa taman kanak-kanak. Lucu, kindergarten. Ya, jadi saudara harus cari orang-orang lucu ya. Kalau udah mulai agak gimana gitu. Intinya kita harus silent handphone kita, tapi kita harus aktifkan pengharapan kita. Kenapa harus mengaktifkan pengharapan? Karena hanya pengharapan yang bisa membuat kita bertahan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Hanya pengharapan yang bisa membuat kita mengucap syukur dan bersuka cita meskipun sakit kita belum disembuhkan, jodoh kita belum datang, keuangan kita belum memadai. Hanya pengharapan yang bisa membuat kita berani maju terus meskipun di depan kita ada rintangan, ada hadangan, seperti lagu dari hamba Tuhan dari Rufus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Itu. Saya nggak tahu saudara sekarang lagi ada apa ini di depan. Ada apa denganmu? Ada batu besar mungkin. Saya nggak tahu batu apa yang ada di depan saudara. Tapi saya mau beritahu, Yesus pernah menggulingkan batu yang sangat besar yang tidak bisa digulingkan oleh manusia biasa. Oleh karena itu kita bisa melihat masa depan kita sungguh ada. Dan pengharapan kita nggak akan pernah hilang. Ada ayatnya nggak? Ada. Amsal 23 ayat 18. Coba kita baca ayat ini. Sebentar lagi saya selesai. Amsal 23 ayat 18. Yuk kita baca 2-3. Karena masa depan sungguh ada. Haleluya. Dan harapanmu tidak akan hilang. There is surely a future hope for you. And your hope will not be cut off. Kita bersyukur Brother James hadir bersama-sama kita. Nanti di flashback ya. Dia sakit 2 bulan di rumah sakit, saudara. Saya menjenguk dia. Saya lihat kondisinya, lihat tubuhnya drop 20 kilo. 20 kilos? Iya, 20 kilos. Drop, saudara. Karena masalah pencernaan di rektum dan kolonnya. Saya nggak ngerti, saya harus Agnes nih. Rektum, kolon, nggak ngerti deh. Ya, oh Agnes juga nggak ngerti ya, itu tuh bukan bakteri ya. Oke. Saya, saudara, saudara nggak ngalamin kan? Brother James ngalamin, sakit saudara, feel pain. Ya dia bilang kalau makan itu rasanya sakit. Wah itu kritis tuh saudara. Tapi saya bersyukur dia nggak menyerah. Terima kasih untuk Ica, untuk Rufus, untuk Henry, untuk Yohan, untuk Susan yang datang bersama saya ke Pyeongwon berkali-kali untuk mengunjungi dia, mendoakan dia. Terima kasih untuk Cieni juga yang berdoa, Ko Melvin yang terus support dalam message dan dia bilang terima kasih. Ada yang support. Kita berterima kasih. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, selama kita masih bernafas, anugerah Tuhan selalu baru. Selalu ada kekuatan, selalu ada kasih karunia yang tersedia dalam hidup saudara. Keep calm and have faith. Seperti kaos Rufus kemarin. Keep calm. Kaosnya ya. Keep calm and have faith. Bilang sama kanan kiri, keep calm and have faith. Karena the best is yet to come. Yang terbaik pasti akan datang. Halo Ica, betul? Yang terbaik pasti akan datang. Ya, bukan hanya Ica, tapi kita semua. The best is yet to come. Ya. God has made everything beautiful in its time. Waktu yang tepat dan terbaik itu pasti datang. Kalau saudara menatap saya dan bertanya, kapan? Saya juga nggak tahu kapan. Kapan doa saya dijawab? Kapan pasangan hidup saya datang? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu tiba-tiba Susan bisa datang ke Korea. Saya nggak tahu. Kalau saya tanya, kapan merit? Saya nggak bisa jawab juga mau kapan merit. Tadinya saya mau merit umur 30, Fus. Tapi sudah lewat. Ketawanya kenceng banget sih. Nggak enak lah, asisten ketawanya keras. Pas saya tanya, kapan? Saya juga bingung. Ya. Tapi tiba-tiba dia datang. Right happening. Tapi tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba. Karena menanti Tuhan. Saudara jangan jual murah hidupmu. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Yesus nomor 1. Yesus segala-galanya. Keep calm and have faith. Saudara, saya akan close dengan kesimpulan identitas diri kita sebagai orang percaya. Saudara pilihan Tuhan. Amin. Bukan hanya gubernur DKI yang pilihan Tuhan ya. Saudara juga pilihan Tuhan. Dan saudara adalah umat yang berpengharapan. Amin untuk firman Tuhan.